Siapa yang tahu, film Oppenheimer karya sutradara Christopher Nolan telah rilis serentak di bioskop seluruh dunia pada 19 Juli 2023. Lalu, siapa itu Oppenheimer? Oppenheimer adalah seorang ilmuwan fisika yang dikenal sebagai penemu bom atom. Hal itu membuatnya dijuluki sebagai Bapak Bom Atom. Dia lahir di New York, Amerika Serikat pada 22 April 1904 dengan nama lengkap Julius Robert Oppenheimer. Dia adalah anak dari pasangan Julius S. Oppenheimer yang merupakan seorang pedagang tekstil Jerman yang kaya raya. Sementara ibunya seniman keturunan Yahudi bernama Ella Friedman. Oppenheimer mempelajari kimia di Universitas Harvard pada 1922. Namun, meski begitu, dia justru malah lebih tertarik kepada fisika. Dia lalu melakukan penelitian nuklir di laboratorium Cavendish Universitas Cambridge. Di usia 22 tahun, Oppenheimer mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas Göttingen. Lalu Oppenheimer mendirikan sekolah fisika teoritis di Amerika dan melakukan berbagai penelitian terkait astrofisika, fisika nuklir, spektroskopi, dan teori medan kuantum. Dia juga merupakan orang pertama yang menulis makalah terkait lubang hitam atau black hole. Pada tahun 1940-an, Oppenheimer membangun laboratorium nuklir di Los Alamos, New Mexico, dan memperkerjakan 3.000 orang untuk membuat bom atom. Hal tersebut membuat Oppenheimer dijuluki Bapak Bom Atom Dunia. Dia menghabiskan akhir hidupnya sebagai ilmuwan sains dan meninggal karena kanker tenggorokan pada 18 Februari 1967 di Princeton, New Jersey. Oppenheimer memiliki pasangan bernama Catherine Kitty Penning, seorang mahasiswi di Berkeley, mantan anggota Partai Komunis. Mereka menikah pada tahun 1940-an dan mereka memiliki 2 anak, yakni anak pertama bernama Peter yang lahir pada tahun 1941 dan anak kedua mereka Catherine yang lahir 3 tahun kemudian. Proyek Manhattan, Amerika Serikat. Pada masa Perang Dunia Kedua, Oppenheimer memimpin tim ilmuwan yang ditugaskan untuk menciptakan senjata. Proyek tersebut disebut Manhattan Engineering District atau Proyek Manhattan. Pada Agustus 1942, Angkatan Darat AS memimpin Proyek Manhattan, di mana para fisikawan AS dan Inggris mencari cara memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan militer. Oppenheimer dilibatkan dalam misi tersebut dan berhasil membuat ledakan bom nuklir pertama pada 16 Juli 1945 di situs Trinity, New Mexico. Desain dan kondisi pengujian bom itu merupakan prototipe terciptanya bom atom Little Boy dan Fat Boy yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tahun 1945. Namun, dia kemudian dituduh terlibat dengan Soviet karena berhubungan dengan beberapa teman dan kenalannya yang merupakan agen pemerintah Soviet. Sidang keamanan pada tahun 1954 menyatakan Oppenheimer tidak berkhianat, akan tetapi dia tidak boleh memiliki akses ke rahasia militer serta kontraknya sebagai penasihat Komisi Energi Atom AS dibatalkan. Penyesalan Oppenheimer. Sebelum bom atom menghantam Hiroshima dan Nagasaki, Oppenheimer pernah berkata yang diartikan sebagai sebuah penyesalan. Kala itu terjadi pada 16 Juli 1945. Dia bersama timnya melakukan uji coba ledakan bom atom di Alamogordo, New Mexico. Dari kejauhan dia melihat efek ledakan berupa awan jamur yang membumbung tinggi ke angkasa. Lalu Oppenheimer berkata, "Saya jadi teringat dengan kalimat di kitab Hindu Bhagavad Gita. Kalimat tersebut adalah, sekarang saya menjadi kematian, sang penghancur dunia." Begitulah yang dikatakan Oppenheimer. Setelah bom atom berhasil dijatuhkan di Jepang, lalu pada Oktober 1945, Oppenheimer bertemu Presiden AS saat itu, yakni Harry S. Truman.
dan ia mengatakan karena bom nuklir di Jepang, tangannya sekarang berlumuran darah. Lalu Presiden Truman menapi kata-kata Oppenheimer dan mengatakan bila dirinya lah yang akan bertanggung jawab. Setelah beberapa tahun berlalu, pada tahun 1963, Oppenheimer mendapat penghargaan Enrico Fermi dari Presiden John F. Kennedy. Penghargaan itu dinilai sebagai isyarat minta maaf dan menandakan rehabilitasi politik bagi para ilmuwan terkenal. Dampak bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 diperkirakan menewaskan sekitar 150.000 sampai 246.000 korban jiwa, menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua setelah Jepang menyerah kepada blok sekutu. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki juga berdampak terhadap kondisi Indonesia, yakni dengan terjadinya vacuum of power, kekosongan kekuasaan karena Jepang menyerah, dan Indonesia akhirnya memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.